Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sesi alur percakapan coaching ala Tirta jam 10. Ya, saya ngomong cepat aja. Di akhir sesi 2 ini, saya harapkan Anda bisa tahu gimana jalannya alur percakapan coaching. Sebenarnya, nggak usah dibahas lagi karena Anda udah dikasih checklist. Anda ikutin itu aja. Ya, tapi biar keren, bagaimana pertanyaan pemantik. Apakah pertanyaan dan cara bertanya mempengaruhi pikiran dan pembahasan teman bicaranya? Ya iyalah. Bagaimana mekanismenya sehingga pertanyaan dan cara orang bertanya itu bisa mengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Ya, pertanyaan mengarahkan pikiran, gara-gara dia ngejawab, ya pasti mau nggak mau kepikiran, asal dipikirin. Percakapan seperti apa yang digunakan dalam coaching, ada strukturnya, bukan asal ngobrol doang. Bedanya percakapan coaching dan yang lain mah enggak. Kita mah ada strukturnya namanya tirta. Jadi apa yang perlu dimiliki seorang terdapat melakukan percakapan coaching? Ya, dia harus ngerti kemampuan mendengarkan, dia harus bisa pertanyaan yang berbobot, ya, dan dia bikin rencana aksi. Dah, penggunaan kompetensi coaching. Dalam sesi coaching akan ada alur tertentu dan biasanya lamanya 30-90 menit. Kalau perkecapan ngobrol yang nggak pakai coaching, nggak terjadwal, dan yang penting teman ngobrol aja. Ya, untuk mungkin dia pengen update atau segala macam. Ingat, dalam coaching harus ada presence, kehadiran penuh sebelum melakukan sesi atau percakapan coaching. Itu apa? Pikiran, badan, perasaan, pada tempat. perasaan. Ya, untuk itu Anda harus hadir sepenuhnya. Ya, jangan lakukan coaching saat Anda sulit untuk hadir atau lagi sibuk. Ya, Anda harus sabar, kasih ruang. Kalau orang lagi mikir, diem. Kalau orang lagi mau ini, diem. Jangan nanya terus, liatin dia. Makanya kadang-kadang kalau online jadi masalah karena belum tentu bagus ya koneksinya. Bisa terpengaruh jet lag. Dan kita bersikap terbuka dan ingin tahu sehingga kita bisa nanya. Untuk itu jangan kasih label, bangun ya untuk nyari tahu, jangan ngasih nasihat ya, dan cari tahu apa yang ada di balik itu. Bedakan penyebab dengan akibat. Ibarat. Ya. Nah, dalam coaching itu ada tirta. Tujuannya apa, Pak? Identifikasi, ada 2 identifikasi, yaitu apa? Masalah dan ide solusi. Baru setelah itu bikin rencana aksi dari ide solusi dan tanggung jawab. Gimana komitmen Anda selanjutnya? Tirta. 1T, 2I, 3R, 4TA. Ya. Nah, tujuan kita tentukan adalah tujuan percakapan. Ya, apa topik kita hari ini? Apa outputnya, hasil yang kita mau? Udah nggak usah repot-repot, udah ada di checklist pertanyaan. Ya, apa topik agenda percakapan kita kali ini? Apa yang ingin Bapak dapatkan? Udah ada pertanyaannya. Lalu identifikasi, ya. Tadi ada masalah, lalu ada ide solusi. Dua-duanya biar dapat ide digali. Tapi masalah gali dulu. Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Itu apa? Perasaan dia, keinginan, motivasi. Ya, sehingga kita jelas situasinya. Nah, untuk Anda, maka saya minta pakai checklist saya dulu sampai hafal. Kalau udah hafal baru bisa bermodifikasi atau berubah, berpakai yang aneh-aneh. Nah, dalam rencana aksi kadang-kadang kita bingung tuh. Nah, kalau terjadi kejadian ketika rencana aksi mereka nggak punya ide, itu karena penggalian idenya kurang. Penggalian ide kurang karena orangnya ada yang diem tuh. Ya. Nah, ketika rencana aksi, ini kita eksplorasi gagasan kemungkinan rencana dia. Ya, dia udah punya ide biasanya, udah keluar 1-3 di gagasan, nggak perlu banyak, yang penting ide. Nah, agar itu ada, kita tanya yang saya tanya. Tapi kalau dia nggak punya, ya bila coachingnya bingung, maka lakukan pertanyaan solusi, yaitu apa? Semua ngomong, pertanyaan solusi. Pertanyaan solusi. Pertanyaan solusi. Maka pertanyaan solusi adalah kayak gini. Pertanyaan solusi. Ya. Pertanyaan solusi. Pertanyaan solusi adalah kayak gini. Belum. Saya mau jelasin. Pertanyaan solusi adalah kondisi ketika anak buahnya itu nggak ngerti harus ngapain. Dia nggak punya ide. Sebenarnya dia butuh di training, bukan di coaching. Maka pada saat itu Anda cerita perumpamaan. Ya, gini loh Bu, seperti kita kalau mau ke satu tempat ada jalan tol, ada jalan biasa. Jalan biasa macet, tapi nggak bayar. Jalan tol cepet, tapi bayar uang tol. Ya. Bedanya hemat di bensin. Nah, kadang-kadang orang lihat Saya titip bensinnya hemat, nasi uangnya goreng ini. dong Nah, kalau ke Pak Iwan. Berdua ya ke Pak Iwan? iya berdua Bu Nurul. Pak Iwan ntar kita ajak. Ya. Ah, buat.
Iya kata Bu Nurul pusing. Tenang aja ntar kita ajak Pak Iwannya Bu Nurul. Seru. Nah, sampai mana tadi? Ya. Ketika Anda udah pakai gitu, nah kalau Anda sendiri gimana Pak? Kalau untuk solusi Anda sekarang, Anda butuhnya pakai yang mana? Jalan tol atau mau yang ini? Seperti apa tuh kalau Anda? Saya mau jalan tol. Maksud Anda jalan tol seperti apa Pak? Boleh didetailkan? Ada cerita ada tuh bla 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 bla. Ya. Contohnya gininya gitu, oke. Atau kita pakai cerita. Saya punya teman gini 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 gini. Dia melakukan gini gini gitu gitu. Nah, lalu tanyakan dengan elegan. Apa yang Bapak bisa ambil dari cerita ini? Apa ide Bapak dari cerita ini? Atau kita contoh. Contoh kemarin ada kejadian gini gini gini. Dia gini 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 gini. Nah, menurut Anda ada nggak bisa diambil dari sini? Oh, ada Pak. Itu idenya bagus kalau saya lakukan yang sama. Samanya di mana Pak? Seperti apa ide yang akan Anda jalankan? Oh, boleh didetailin Pak. Oh, kira-kira bagaimana dia ada di benak Bapak? Boleh Bapak ceritakan lebih dalam lagi? Atau kalau dia nggak ada ide juga dan nggak cocok juga, wah buat saya itu nggak cocok Pak, buat saya nggak pas itu. Menurut kamu perlu riset lebih mendalam nggak? Ya perlu sih. Risetnya kayak gimana? Dari tadi googling YouTube ini mana yang lebih cocok buat Anda? Ya saya mau IA itu yang biti-biti, ternyata AI. Ya boleh. Ya, cat. Ya, jadi yang ini tolong dihafalin ya. Ini nggak ada di materi ya. Ini saya tambahin. Ini screenshot nih. Bagian yang ini nih di screenshot. Nggak ada di materi. Ini saya nambahin. Oke? Ya. Udah ya? Nggak screenshot, bodo amat. Bingung-bingung deh. Udah, lalu tanggung jawab. Tanggung jawab itu tinggal nanya gimana rencana Anda, apa kesimpulan. Ah, ini udah ada di checklist. Nggak usah saya jelasin lagi. Ya, sekarang Anda akan latihan sesi coaching dan alur Tirta berdua-berdua. Ya, nih pagi ini kita pakai yang ini. Jadi tolong lihat ruangannya dan temennya siapa. Ya, nah saya mohon maaf ketika saya bikin ini, itu saya asumsikan semuanya bisa hadir. Tapi kalau ternyata ada masalah, mungkin saya lihat di sini Bu Yuniarti dan Pak Made Kawiarse itu bermasalah ya. Nah, Made Kawiarse mungkin gantian masuk di kelasnya yang bawah. Jadi tukeran sama Pak Nengah. Ya, Pak Nengah. Pak Nengah. Siap, Pak. Pak Nengah di kelas B12, Pak Made di kelas B13 ya. Oke? Ya udah Saya oke aja. keluar dari sini gitu, Pak. Ini kan saya kasih tuh. Oh, Ada di gambar tuh iya, iya. kan. Harusnya Pak Nengah kan itu di kelas B13. Iya, iya. Ya, nah itu pindah. Ya, Bu Yuniarti mau nanya apa? Maaf Bapak, saya baru dari kelas mengamankan suasana. Iya, Saya aman. ada di sana. Mau nanya Makanya. Titik sama temen yang mana ini? Bu, Ibu di B13, nggak usah pusing. Oke. Ya, nanti Sama Ibu Bu bisa Nurul. pilih kalau Bu Pak Madenya Fitri. Pak Kawiar Made nggak kelihatan ya udah sama Bu Nurul ini. Pokoknya ini bertiga nih. Kenapa bertiga? Karena nggak ada teman. Jawabannya itu. Ya, nah Anda latihan Oh, ganti-gantian. Pertama saya jadi coach, yang kedua saya jadi coachee. Topiknya sesuai yang Anda mau, bebas. Mau yang ada di coaching maupun di luar coaching. Contoh, gimana caranya agar saya cepat naik pangkat? Boleh. Gimana caranya agar kalau Pak Aminuddin bilang apa? Gimana caranya saya bisa nambah istri lagi jadi keempat? Boleh. ya. Ya. Langsung Bu Nura ini palanya gini-gini. Capek gue dengernya kata dia. Pusing, Pak. Iya, langsung Tadi ikutin. belum ngopi pagi-pagi. Belum ngopi. Topik yang bikin sakit hati buat wanita. Aduh, udah dapat ya? Saya tetap sama Bu Nurul ini ya, Pak. Hah? Iya, pokoknya Ibu apa tadi? Pak tukeran Saya sama Pak tetap Made sama Pak Kawiarse. Made, Ibu di izin, B12 sudah sama Bu Minarni. Pak Made. Ya. Pak. Pak Kawiarsa sama Bu Nurul lainnya sama Kalau Bu Yuniarti. Oke? Nggak apa-apa saya sama Pak Kawi, Pak. Ya udah terserah deh, udah terserah mau sama siapa aja dah. Yang penting jalan.
Dah, masuk ke kelas masing-masing. Saya sama Karena Bu. kebetulan satu lokasi. Ya udah, Bu ada Emi mana, B9, Bu Emi? B10, B11, B12. Ya. Oh, iya. Kita Nih, di kalau ruang berapa, Bu Emi? Saya sama B11 Pak. siapa? Saya sama Bu 11 ya. Nurul ya? deh. Oke. B11 Pak. Iya, iya. Nah, yuk masuk ruangannya. Cari link bornya. Belum ada ini kan link. Oh, kita Udah lewat LMS. ada. Lewat LMS, Pak ya? Enggak, di sini langsung. Udah ada buat roomnya kok. Breakout room itu? Ya, Ada tulisan breakout room. Ya, ya, siap. Maaf. Ih, ada juga. Pak Aminuddin B9. Nah, saya kirim-kirimin juga tuh nih. 11 Bu Emi ya, B11 ya. Abu Aminuddin sama Pak Aminuddin sama Pak Juliatun. Pak Aminuddin B9. Move tuh. Emang harus B9. Ya, Jamiatun mana? Juliatun B9. Nah, dah. Lalu Bu Dwi sama Pak Bu Khairunisa B10. Terus Emi lalu Ya, Bumen sama Pak Kawi. udah. B12. Lalu Madakuana sama Pak Kawi, ayo kita saya pasang nih. kau. Kita latihan. 13. Belum 12. Tidak, 12 yang itu. Udah nggak apa-apa 12 juga boleh. Ini dia, Udah nggak apa-apa. Mau 12 juga Nggih. boleh. Nggih, Pak, Ayo. ya, siap. Iya. Ya. Udah 12. Sip.